bahwa sistem ekonomi di wilayah tersebut itu tidak berjalan dengan baik. Ya, kalau kita melihat ada daerah-daerah yang cukup maju, kemudian harganya barang-barang yang dijual di wilayah tersebut tidak begitu mahal, ya, selisihnya hanya sedikit dari kota, maka ini membuktikan bahwa sistem ekonomi kita itu berjalan dengan baik. Ya, Christina, di sana sudah ada WiFi, sudah ada IndiHome? Sudah ada, Pak. Sudah ada? Ya. Artinya kan berarti sistem ekonomi kita itu sudah berjalan dengan baik. Kita tidak sadar bahwa ini salah satu komponen program pemerintah. Ya, yang pada saat itu adalah program Pak Awang Faruk yang punya program kerja untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur. Tidak ada lagi yang disebut wilayah blank spot. Ya, ini salah satu program dari beliau yang ditanggapi oleh Telkom, ya, untuk melaksanakan salah satu komponen berkaitan dengan menyediakan jaringan internet, karena hampir seluruh wilayah internet ini sudah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, ya, karena internet ini yang dapat mewakili daripada orang-orang atau anak-anak sekolah membeli buku, karena buku-buku pelajaran juga sudah ada disediakan di internet, ya. Jadi ini ya salah satu komponen pokok lagi berkaitan bahwa sistem ekonomi kita sudah mulai berjalan baik. Ya, nah perbedaan kenapa pemerintah kok ikut campur urusan ekonomi? Inilah nanti yang akan kita bicarakan setelah kita pada masuk ke dalam teori sistem ekonomi yang digunakan di dalam suatu negara. Ya, maka perilaku kegiatan ekonomi itulah yang membedakan sistem ekonomi yang kita pakai. Ya, misalnya Cina yang katanya menggunakan sistem ekonomi komunis. Kalau sistem ekonomi komunis, tadi Christina, wilayah-wilayah di tempat Christina itu hidupnya, terutama bagi ibu-ibu, ya, ibu-ibu kegiatan pertanian. Sekarang kita rubah sistem ekonomi Indonesia, kita rubah ke dalam bentuk sistem ekonomi komunis seperti apa yang digunakan di Cina. Masyarakat Mio Baru tidak boleh lagi bercocok tanam. Masyarakat Mio Baru tidak boleh lagi melakukan kegiatan ekonomi, karena seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Masyarakat tidak boleh berpikir. Masyarakat hanya boleh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Kita rubah sistem ekonomi ke dalam bentuk itu. Ya, maka sistem ekonomi ini tidak segampang itu kita bisa merubah. Dari hampir secara keseluruhan seluruh negara, tidak ada satu negara pun yang mampu merubah sistem ekonomi secara spontan. Karena sistem ekonomi ini berubahnya berdasarkan perilaku masyarakat. Sekarang Christina, ya, punya HP mungkin bisa 2, punya pakaian lebih daripada 10. Kita ubah ke dalam sistem ekonomi negara menjadi sistem ekonomi komunis, maka Christina tidak boleh lagi membeli baju, tidak boleh lagi membeli HP, tapi baju, HP dan keperluan lain itu sudah disediakan oleh pemerintah. Masyarakat
Indonesia maukah dirubah padi? Bapaknya Christina operator. Ya, alat berat Pak Christina itu tidak boleh diambil oleh ibu dan tidak boleh diambil oleh bapak. Secara keseluruhan diambil oleh pemerintah. Karena pemerintah yang sudah menyediakan segala kebutuhan rumah tangganya Christina. Ya, nah ini nanti kita masuk ke dalam teori-teori sistem ekonomi. Maka yang membedakan kegiatan ekonomi adalah sistem ekonomi yang digunakan di dalam suatu negara. Tapi kata kuncinya ada satu, ya. Kata kuncinya ada satu, bahwa tidak ada satu negara pun yang menggunakan sistem ekonomi. Tidak ada satu negara pun yang menggunakan sistem ekonomi secara tunggal. Seluruh negara saat ini menggunakan sistem ekonomi campuran. Ya, contoh tadi Cina. Dia sistem ekonominya yang dipakai adalah sistem ekonomi secara tunggal. Ya, sebentar lagi waktunya habis, tinggal 1 menit. Artinya apa? Yang sistem ekonomi komunis ada aturan yang diatur oleh pemerintah bahwa laki-laki masyarakat Cina tidak boleh menikah kalau belum punya rumah pribadi. Laki-laki Cina belum memiliki tabungan yang cukup sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau kita rasa dari nilai uang yang ada di Cina, perkiraan sekitar 75 juta. Ya, tabungan yang dimiliki oleh laki-laki Cina, baru dia boleh menikah. Enggak kenal, ya memang enggak kenal. Iya. Terus ekonomi di sana bagaimana? Alhamdulillah lancar sih. Apa mata pencaharian di sana? Anu kan ada banyak perusahaan, Pak. Sudah banyak gitu kayak tambang-tambang. Jadi orang kerja, kebanyakan kerja. Iya. Ada tambang, ya tambang apa? Iya. Banyak kayak tambang batu bara. Batu bara, Pak. Tambang batu bara. Iya. Nah, kenapa di Indonesia ada masyarakat yang buka tambang batu bara? Ini keterkaitan juga nanti berkaitan dengan sistem ekonomi di dalam suatu negara. Ya, kenapa Indonesia itu kok boleh-bolehnya tanah ditambang? Tulang bumi antara negara lain yang menggunakan. Ya. Nah, kenapa boleh ada membuka tambang batu bara di Indonesia? Ini keterkaitan dengan sistem ekonomi. Ya, perangkat kelembagaannya kemudian masuk ke dalam kategori pranata di dalam suatu negara. Ya. Ya, ini tadi gambar orang sedang makan di meja makan. Dari orang makan di meja makan inilah salah satu komponen yang menjadi